maksiat gitu. Hai manusia, dia menyeru aja, hai manusia, ya mencuri akan menguntungkanmu. Ah, kayak gitu godaannya. Oh, iblis menyeru mencuri. Terserah manusianya mau ikut atau kagak. Kalau kagak ikut, kagak mencuri. Kalau dia ikut, ya seruan iblis itu ke atas kehendak dia pribadi. Bukan berarti jasa dari iblis. Jadi gini Pak Ustadz ya. Paham Pak Ustadz dan teman-teman muslim, mungkin iblis dalam Kristen itu adalah seorang pahlawan ya. Tetapi paham kami selama ini nggak pernah mengatakan bahwa iblis itu adalah seorang pahlawan. Itu paham kami ya. Kayak gini bang. Karena bentar Pak Ustadz. Baik. Karena pengadu domba itu tidak pernah dikatakan seorang pahlawan. Oh iya terus. Jadi pemahaman saya pribadi, adu domba itu pengadu domba itu bukan seorang pahlawan. Itu pemahaman saya. Jadi tolong dibedakan. Iblis itu mengadu domba atau memperjuangkan kekristenan. Oh baik. Jadi bang ya, dia kan mengadu domba. Gini bang ya, di dalam kekristenan bukan cuma mengadu domba, tetapi dia juga sebagai ya seserahan umat Kristen kepada dia. Orang yang berdosa dalam Kristen itu akan diserahkan kepada iblis. Jadi iblis itu tempat bersandarnya umat Kristen, tempat ya montir dosa bagi umat Kristen gitu. Mau ayatnya? Nih ya saya bukakan buat abang ya, nih ya. Iblis itu adalah montirnya Kristen ya, bengkelnya Kristen. Bentar. Nih. Kita baca dulu ya. 1 Korintus 5 ya, nomor 5. Apa yang dikatakan? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tuh. Jadi iblis ini bang sangat berjasa gitu dalam kekristenan. Tanpa iblis ya orang Kristen tidak bisa diserahkan gitu ya. Kalau soal menggal-menggal ayat begitu Pak Ustadz, kalau saya memang baca, abang kan maunya baca dari awal ya, dosa dalam jemaat. Bang, kalau kita baca dari awal dari 1 ya sampai ke sini ya, tetap aja kagak berubah konteksnya. Itu bang hanya alasan basi dari umat Kristen gitu. Tidak baca dari awal potong-potong ayat. Mau kagak dipotong, mau baca dari awal, mau baca satu sekop, tetap konteksnya kagak berubah. Gitu. Tapi ya oke. Tapi kan untuk memahami isi kitab-kitab itu kan kita harus punya pemahaman Ustadz. Wah iya, tentu. Pandangan saya untuk memahami ayat itu ya mungkin saja berbeda dengan pandangan Ustadz ya kan. Memahaminya abang kayak gimana? Coba abang jelaskan sama saya 1 Korintus 5 nomor 5 coba. Ya mungkin saja ya. Mungkin paham-paham seperti itu. Kalau saya sendiri punya pemahaman, itu merupakan suatu ajakan untuk saya sebagai orang Kristen itu tidak berusaha untuk tidak melakukan dosa, karena memang kita percaya bahwa upah dosa itu kan adalah maut. Wow, upah dosa adalah maut. Bentar, nanti dulu kita masalah ke maut gitu ya, ke upah dosa. Jadi yang kita bahas itu adalah iblisnya gitu.
Karena kan sesuai dengan ayat tadi berbunyi, ya berbunyi seperti apa? Orang itu dalam nama Tuhan Yesus harus ya diserahkan kepada iblis. Tuh, nggak ada urusan konteks dosa dulu, nggak ada. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Gitu. Itu kan pelaku-pelaku dosa yang diserahkan kepada iblis, Ustaz. Iya, kenapa pelaku dosa harus diserahkan kepada iblis? Buat apa iblis? Dijadikan tumbal kah? Atau kayak gimana? Atau ya iblis tempat menebus dosa bagi Kristen atau gimana gitu? Atau diserahkan kepada iblis itu mungkin saja Kristen yang berdosa diserahkan kepada iblis. Ya mungkin aja kan ya iblis sebagai penebus dosa gitu bagi Kristen. Gak tahu deh saya. Kan gitu. Kenapa harus ke iblis? Katanya yang nebus dosa adalah Tuhan, tapi tiba-tiba diserahkan kepada iblis. Yang nebus dosa yang sebenarnya siapa sih? Iblis atau Tuhan sih? Heran saya. Kenapa gitu harus dipersembahkan kepada iblis? Makanya sesuai bang, ya iblis pahlawan Kristen judulnya. Ya, iblis pahlawan Kristen itu kan pemahamannya Ustaz. Ya mau dibantah kayak gimana? Kalau ada bantahannya kan coba kita bahas gitu. Kalau saya memang nggak nguasain ayat-ayat Alkitab ya. Tapi pemahaman saya adalah pada intinya yang mengadu domba atau yang menggodai ataupun yang berbuat kesalahan itu, yang sengaja membuat orang lain melakukan kesalahan itu bukan seorang pahlawan, tak? Bagi Anda, kalau mengadu domba, ya bang ya mengadu domba, dia mengadu domba antara Edis dan Bom-Bom kan kayak gitu, sehingga Kristen itu terpecah belah. Kenapa disebut pahlawan? Kenapa? Karena di antara adu domba iblis terhadap Bom-Bom dan Edis ini, nanti Anda akan ketemu yang mana yang salah, yang mana yang benar, sehingga kekristenan introspeksi diri dulu gitu. Gitu. Kenapa disebut pahlawan dia dalam mengadu domba dengan Edis gitu? Mengadu domba Edis dengan Bom-Bom. Gitu bang. Iya, tapi kan tetap aja tadi Lah. mengadu domba itu emang layak disebut pahlawan. Wah gini bang, kalau mengadu domba ya antara saudara satu dengan saudara yang lainnya kan kayak gitu ya. Memang kita harus lihat tujuannya seperti apa, konteksnya seperti apa. Nah, jadi kalau konteksnya untuk satu ya untuk fitnah, nggak bisa disebut pahlawan untuk fitnah. Tetapi kalau konteksnya mengadu domba yang satu dengan pemahaman yang satu, sehingga introspeksi diri ya di dalam tubuh kekristenan, pahlawan itu bang. Tapi kan Nanti kan akan ketahuan gitu yang mana yang betul, yang mana yang salah. Bisa aja kan nanti tahun 2025 ada konsili lagi bagi Kristen Indonesia menentukan penyalipan itu apakah dari iblis atau dari Tuhan gitu. Gitu bang. Kayak gimana menurut Anda? Kalau paham saya kan kayak gitu ya. Tapi ya saya mau tanya deh dulu bang, menurut Anda yang mana yang betul sih antara Edis dan Bom-Bom? Kata Edis penyalipan dari iblis, atau kata Edis penyalipan dari iblis? Kata Bom-Bom ya Edis itu sesat. Penyalipan dari Tuhan. Yang mana yang betul ini antara dua ini? Coba. Heran saya bang, sesama Kristen kok berantem beda gitu. iya, kalau menurut saya keselamatan itu dari Tuhan, penebusan itu datangnya dari Tuhan, Tat. Oh dari Tuhan berarti menurut abang. Tapi memang jalannya itu kalau ini kan
berbicara soal kepahlawanan ini kan soal iblis membisikkan kepada Yudas, betul? Nah, tetapi sebelum kejadian itu kan pada waktu itu Yesus sudah tahu. Tahu apa? Sudah tahu bahwa dia sendiri akan disalibkan. Oh, dia sendiri akan disalibkan. Salah. Yesus mengetahui ada orang yang dihasut oleh iblis dan akan berkhianat. Belum tahu dia disalibkan. Kayak gimana? Ada. Hanya saya lupa ayatnya lagi. Ya gini bang, saya minta pendapat abang deh ya. Antara Edis dan bom bom itu mana yang betul? Kalau kata abang penyalipan itu dari Tuhan, Anda berarti mengikut pendapat bom bom. Berarti bisa kita katakan Edis salah gitu. Ya. Tadi yang pertama, gini bang. Tadi yang pertama Bang Carol dia mengikuti Edis bahwa penyalipan itu dari iblis. Ah gitu. Itu Kristen yang lain sebelum abang tadi. Ya. Dia mengatakan ya penyalipan itu dari iblis. Dia mengikuti pendapat Edis. Sekarang abang mengikuti pendapat bom bom. Yang mana yang betul? Pada pecah semua ini Kristen sampai jemaatnya. Ya kan pemahaman orang kan beda-beda, Ya kalau begitu Kalau ya gini, kalau begitu pemahaman orang beda-beda kata abang kan. Berarti kesimpulan saya yang nggak ada yang betul di antara keduanya. Itu aja beres kan ya teman-teman. Bingung gitu. Apa ini dingin kali AC saya. Jadi ini dingin banget. Karena saya nggak ada persiapan sebenarnya ini untuk naik karena saya lagi di tempat kerja. Jadi nggak bisa buka ayat ini, saya nggak ada Alkitab lagi di sini. Oke, ya kalau begitu bang ya setidaknya abang gini dulu dah ya. Abang kerja dulu, nanti Anda persiapkan dulu, silahkan besok-besok naik lagi ke tempat saya kalau gitu. Oke, Tat. Ya daripada kan mengganggu kerja juga, daripada kita berasumsi kan, ya lebih baik kita persiapkan dulu kan buat besok. Iya, Oke? susah Susah, mau betul. berbicara tanpa data memang, Tat. Betul tuh, sepakat Oke. saya. Oke. Oke, kalau gitu saya izin untuk gantikan abang dulu dengan Kristen yang antri di bawah ya. Siap, Tat. Oke, thank you bang. Saya follow dulu bang Virgo-nya. Selamat malam.